الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. اذكروه في قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا innamal mu'minuna ikhwah fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, hinama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala an ashabi Abu Ubaidah bin Jarrah. Qala ya Rasulullah, hal ummatun khairum minna ya Rasul? Wa qala Rasul, ummatun jaa min ba'dikum yu'minuna bihi wa lam yarawni. Shadaqallahu alazim wa shadaqa Rasulullahil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ungkap dari dalam lubuk hati kita, dari lisan, dari kalbu, dari dhamir, sir, fuad kita yang paling dalam, kecuali rasa syukur, tahmid dan tazkir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini kita berada di tempat yang suci, suci dari riya, suci dari syirik, berangkat dari tempat tugas kita, kantor kita, tempat tugas kita, aktivitas kita, berangkat dari rumah kita dalam suasana ikhlas, suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan-amalan kita, baik wajib dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam khutbah yang singkat, insyaallah khatib akan coba mengurai sedikit dari sisi ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu yang mewarnai kehidupan kita, baik dari sisi if'al kita, qaul kita, akhlak kita sehari-hari. Mudah-mudahan selalu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah,
Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah memang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memfasilitasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi ekonomi, dari sisi pengamanan dan seterusnya, sehingga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tadi, ya Rasulullah, hal ummatun khairun minna ya Rasul, apakah ada kaum lagi yang lebih baik atau lebih sempurna daripada kawan saat ini kita rasakan? Kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana pergi, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada hal yang perlu ditanyakan, kami diberi wajangan dan kami melihat langsung mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan mata kami. Dan modal kami adalah hanya cinta kepada Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, limadza anta salahat ya Abu Ubaidah? Kenapa bertanya seperti Abu Ubaidah, wahai sahabatku? Seraya menjawab, kami menyaksikan bersama-sama Rasulullah hidup bersama kami. Kemana Rasulullah SAW kami selalu damping, sehingga kami merasa sempurna iman kami. Jawab Rasulullah, kalau demikian alasan, jawabnya na'am, ada. Man huwa ya Rasul, man hum ya Rasul? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatun aw jaa min ba'dikum yu'minuna bihi wa lam yarawun. Saudaramu juga, kaumku juga, mereka beriman juga seperti kalian. Jaa min ba'dikum, mereka datang setelah generasi kalian. Yu'minuna, beriman kepada saya, walam yarawni, dan belum pernah aku bertemu. 14 abad yang lalu. Satu pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikannya kepada seorang sahabatnya, dan tentu sahabat saat itu tahu semua akan ada saudara kami yang lebih hebat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, namun belum pernah bertemu. Mudah-mudahan syafaat, salawat kita, ibadah kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, tidak ada bedanya. Man zarani, siapa yang menziarahiku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, waktu wafatku dan waktu hidupku sama saja. Jadi pertemuan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bertemu dengan ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If'al aqwal wa takrir. Bagaimana caranya kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan hadis yang terkait dengan tauhid, yang terkait dengan syariah, yang terkait dengan akhlak. Tinggal kita sekarang ambil. Bagaimana caranya mengambil? Tentu saat ini di mana tempat, di mana masjid, di mana mushola, ada kajian-kajian tertentu, kitab-kitab tertentu. Mungkin di sana ada kajian tauhid yang berbicara tentang akidah, jauh daripada syirik, jauh daripada riya. Mungkin di sana ada yang berbicara menerangkan tentang kitab-kitab hadis, Riyadhus Shalihin, Husul Hamidiyah, Jawahir Khubar, dan sebagainya dan sebagainya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Quran dan hadis kita. Mari kita mari kita ambil daripada hal-hal yang berkaitan dengan ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini.
Jadi bukan hanya sejarah yang lewat, tetapi saat ini kita dekatkan diri bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan akhlak, tasawuf, dan seterusnya dan seterusnya. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal hijrahnya, 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Kemudian 1 tahun sebelum berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syariat salat yang ada sampai saat kita saat ini. 1 tahun sebelum berhijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah atau tiba di Kuba, agenda yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkat bersama-sama al-muhajirin wal ansar dengan konsep al-mu'ahah bersaudara. Innamal mu'minun ikhwah faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Agenda pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibina ketika awal-awal tiba di Kuba, yaitu membuat masjid. Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat masjid sendirian. Persis saat ini tidak ada, jarang sekali yang membuat, pasti membutuhkan pemikiran-pemikiran, berbicara ekonomi, belum lagi berbicara yang lain-lainnya sehingga masjid bisa jadi. Seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncullah masjid yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bina, buat atau bikin, yaitu Masjid Quba, di mana kaum Quba kurang lebih 4 km dari Madinah. Itulah masjidul usisa alat taqwa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Rasulullah dalam hal ini tiba kita? Tentu bukan hanya sejarah. Tentu bukan hanya kita hafal sejarah itu, tetapi kontribusi saat ini sampai kepada membina masjid. Mari kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada harta kita, ada fasilitas kita. Mari kita bersama-sama membangun semangat syiar yang disebut dengan masjid sampai saat ini. Musalla masjid di mana kita berada, khairul ard, sebaik-baik tanah, sebaik-baik tempat yang berdiri masjid di atasnya. Itu benang yang menghubungkan ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terpisah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang masjid, la tushaddu haluka illa salasati masajid, jaga engkau bersusah payah mengunjungi, berjalan di atas bumi ini kecuali mengunjungi 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang kita kenal saat ini. Itu anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut kita memelihara masjid itu. Dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Jadi di atas bumi ini ada 3 masjid yang disucikan. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan Masjid Nabawi di Madinah. Olehnya itu adalah simbol persaudaraan kita, emosional kita kepada setiap bangsa muslim kita, bersaudara dengan seiman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara kita. Sepanjang-panjang namanya persaudaraan, mari kita aplikasikan diri kita, mari kita buktikan bentuk persaudaraan kita. Ketika ada terzalimi, maka kita ikut empati, minimal doa kita kepada mereka, sebagaimana yang dialami saudara kita sekarang di Palestina. Kaitan yang kedua adalah masjid. Isi masjid itu adalah saudara kita semua. Bangunan-bangunan masjid itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan kita pada saat ini bahwa la tusyaddu haluka illa salasati masajid, dan memang masjid yang pertama-tama ditentukan, Allah menentukan tempatnya adalah di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian selainnya di mana kita sesuai dengan peradaban kita,
kita menentukan tempat masjid di mana kita mufakat, di mana kita ada, di mana kita berada bersaudara, simbol persaudaraan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi simbol persaudaraan bainal muhajirina wal ansar. Saya kira khutbah yang singkat ini mudah-mudahan cukup menggugah hati kita, menampakkan persaudaraan kita antara saudara mukmin, saudara muslim dengan saudara-saudara kita yang isi masjid. Mari kita nampakkan persaudaraan kita, dan mari kita juga nampakkan kontribusi kita dalam pembangunan pembinaan masjid. Tentu bukan hanya bangunan, tapi syiar sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada membangun masjid, waktu thayyib, memperindah, mempercantik, waktu jamil, itu sehingga nilai-nilai persaudaraan kita menjadi satu. Mudah-mudahan kita semua merealisasikan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalhu minni tilawatahu. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli sallim fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina rabbana innaka lasiyama ashabi Rasulullah Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa tabi'in sahabi al-Madinah. Allahumma arina haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arina batila batila wa azina itaba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma fi dzurriyyatina wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma fi dzurriyyatina wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma fi dzurriyyatina wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.